Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eka dalam mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 12 Akuntansi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.12 menerapkan pajak penghasilan orang pribadi, dan 4.12 membuat laporan hasil penghitungan pajak penghasilan atau PPh orang pribadi. Untuk peta konsepnya pada pertemuan kali ini yaitu definisi pajak penghasilan orang pribadi, subjek pajak penghasilan orang pribadi, objek pajak penghasilan orang pribadi, dasar hukum pajak penghasilan, tahapan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, perihal yang diperhatikan dalam penghitungan pajak penghasilan orang pribadi, dan terakhir contoh penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Definisi pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Yang dimaksud adalah pajak penghasilan orang pribadi, yaitu sebuah pajak yang dipungut oleh wajib pajak atas dasar penghasilannya tersebut. Pada dasarnya, sebuah pajak penghasilan dikenal dengan sebutan PPh pasal 25, yaitu pajak yang dibebankan oleh penghasilan seseorang, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa berlaku progresif, proporsional, atau regresif. Subjek pajak penghasilan orang pribadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri atau biasa disebut juga dengan SPOPDN. Yang kedua, subjek pajak orang pribadi luar negeri atau biasa disebut juga SPOPLN, ya. Untuk perbedaan SPOPDN dan SPOPLN yaitu yang pertama, perbedaannya yaitu terletak berada di Indonesia. Kalau SPOPDN, wajib pajak tersebut tinggal lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan, berarti adanya di Indonesia. Tapi kalau SPOPLN, wajib pajak tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun. Untuk perbedaan yang kedua, pajak penghasilan yang dikenakan. SPOPDN yaitu pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri juga. Nah, untuk SPOPLN, pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penghasilan di Indonesia saja. Jadi ada perbedaannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu tarif pajak. Kalau SPOPDN, tarif pajak dihitung berdasarkan tarif PPh pasal 17. Tapi kalau SPOPLN, tarif pajak dihitung berdasarkan PPh pasal 26. Yang keempat, penyampaian SPT. Wajib pajak wajib sekali untuk menyampaikan SPT PPh dengan penghitungan pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak. Kalau SPOPLN, wajib pajak tersebut tidak wajib menyampaikan SPT PPh karena kewajiban pajaknya dipotong dalam pajak PPh pasal 26. Selanjutnya, objek pajak penghasilan orang pribadi, yaitu
Penghasilan atau perolehan di mana setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak itu sendiri. Ya. Nah, kemudian dasar hukum PPH pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cara Pembayaran, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dasar hukum PPH sudah diatur oleh negara. Tahapan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk tahap yang pertama, kita wajib mengidentifikasi jenis penghasilan yang dikenakan PPH final. Yang kedua, wajib juga kita mengidentifikasi penghasilan yang bukan objek pajak. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis penghasilan selain penghasilan yang dikenakan PPH final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Yang keempat, mengidentifikasi jenis penghasilan yang objek pajak tidak final. Yang kelima, menghitung penghasilan neto masing-masing dari jenis penghasilan. Yang keenam, menjumlahkan seluruh penghasilan neto. Yang ketujuh, menghitung penghasilan kena pajak. Yang kedelapan, menghitung pajak penghasilan yang terhutang. Komponen perhitungan PPH pasal 21. Yang pertama, kita harus melihat penghasilan bruto, yaitu berupa gaji, tunjangan, komisi, dan lain-lain. Yang kedua, penghasilan tidak rutin, misalnya bonus, THR, upah lembur ya. Jadi penghasilan tidak rutin ini jumlahnya bisa fluktuatif dalam per bulan. Yang ketiga, iuran atau premi asuransi yang dibayarkan perusahaan. Yang keempat, jaminan kecelakaan kerja. Yang kelima, jaminan kecelakaan kematian. Yang keenam, jaminan kesehatan. Yang ketujuh, tunjangan PPH pasal 21 jika ada. Yang kedelapan, tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada. Yang sembilan adalah pengurangan penghasilan bruto, baik berupa biaya jabatan, biaya pensiun, iuran yang dibayarkan oleh karyawan, dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Perihal yang diperhatikan dalam penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau biasa disebut juga dengan PKP adalah penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian, dasar pengenaan dan pemotongan PPH pasal 21, yaitu pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan, jumlahnya yang diterima dalam 1 bulan tidak melebihi 2.025.000. Selanjutnya, bukan pegawai sebagaimana yang dimaksud dengan poin nomor 3, yaitu pegawai tidak tetap. Selanjutnya, jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 upah sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan,
upah satuan ataupun upah borongan. Ya, sepanjang penghasilan diakumulatif yang diterima dalam 1 bulan tidak melebihi Rp8.200.000. Selanjutnya, 50% dari jumlah penghasilan bruto bagi pegawai yang sebagaimana maksud poin nomor 3, yaitu pegawai tidak tetap, ya. Selanjutnya, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan yang dimaksud dengan undang-undang pajak. Oke, poin nomor 3, pengurang penghasilan bruto. Apa sih pengurang penghasilan bruto? Yaitu jenis penghasilan yang dikalikan dengan tarif pajak dikurangi dari penghasilan bruto dan pengurangnya seperti kompensasi kerugian, biaya jabatan, dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Pengurang yang diperbolehkan yaitu berupa gaji, upah, honor, bonus, gratifikasi, tunjangan, dan lain-lain. Yang kedua, penyusutan. Yang ketiga, iuran dan pensiun. Keempat, kerugian karena penjualan atau penagihan harta. Yang kelima, kerugian karena selisih kurs atau mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya sewa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Yang 9, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. 10, biaya pembangunan infrastruktur sosial. 11, sumbangan fasilitas pendidikan. Selanjutnya adalah pengurang selanjutnya, komponen atau kompensasi kerugian. Apa itu kompensasi kerugian? Yaitu apabila penghasilan bruto yang wajib pajak dalam negeri mengalami kerugian akibat besarnya biaya melebihi pendapatan, maka bentuk kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut yang mulainya sejak tahun pajak atau sesudah tahun pajak yang mengalami kerugian. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk besarnya PTKP ini wajib diketahui, yaitu wajib pajak orang pribadi dikenakan PTKP Rp54 juta, tambahan wajib pajak apabila wajib pajak tersebut kawin atau sudah menikah Rp4.500.000, tambahan istri berpenghasilan atau istrinya bekerja atau suami bekerja Rp54 juta, tambahan untuk tanggungan maksimal 3 orang, baik tanggungan berupa anak, ibu, dan lain-lain. Intinya wajib pajak tersebut memiliki tanggungan yang diperkenankan oleh Kementerian Keuangan, yaitu 3. Yaitu besarnya untuk 1 orang tanggungan Rp4.500.000. Selanjutnya, biaya jabatan. Apa sih biaya jabatan? Yaitu biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Ya, besarnya biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto. Jadi, yang diperkenankan maksimal Rp6 juta per tahun, ya, untuk per tahun, kemudian per bulan maksimalnya Rp500.000. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi. Penghasilan neto kena pajak 0 sampai 50 juta, tarifnya 5%, 50 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%, di atas 500 juta,
penghasilannya tarifnya 30% ya. Tarifnya 30%. Berikut contoh penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Contoh soal. Diketahui Pak JJ memiliki penghasilan sebesar 150 juta per tahun. Ya. Dan status Pak JJ sudah menikah dan memiliki satu tanggungan. Maka besarnya PPh yang harus dibayar per bulan berapa? Oke, untuk jawabnya, langkah pertama kita hitung dulu PTKP. Tadi PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Karena wajib pajak Pak JJ itu kawin statusnya atau menikah, yaitu jumlahnya 4.500.000 dan memiliki satu tanggungan 1 kali 4.500.000, maka untuk PTKP-nya besarnya adalah 63 juta. Ya, untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, kita menghitung penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Penghasilan yang diterima oleh Pak JJ sebesar 150 juta dikurangi PTKP 63 juta, hasilnya 87 juta. Langkah ketiga, total PPh pasal 21 yang harus dibayarkan, yaitu 0 sampai 50 juta tadi untuk tarif pajak penghasilan dikenakan 5%, ditambah 27 juta dikalikan 15%. Dari mana hasilnya? Penghasilan kena pajak totalnya adalah 87 juta. Ya, dalam hal ini di poin nomor 3 kita lihat 50 juta dikali 5%, 50 jutanya adalah dari tarif 0 sampai 50 juta. Kemudian sisanya 87 juta dikurangi 50 juta, yaitu 27 juta. Jadi 50 juta ditambah 27 juta hasilnya adalah 87 juta. Jadi untuk total PPh pasal 21 yang dibayarkan 50 juta dikali 5% ditambah 27 juta dikali 15%. Hasilnya 2.500.000 ditambah 4.050.000. Total PPh pasal 21 yang dibayarkan yaitu sebesar 6.550.000 per tahun, masih dalam hitungan per tahun. Karena yang ditanyakan adalah besarnya PPh yang dibayarkan per bulan, berarti harus dibagi dengan 12 bulan. Ya, langkah keempat, PPh pasal 21 per bulan yaitu 6.550.000 dibagi 12 sama dengan 545.833 rupiah. Selanjutnya, Ibu kasih soal latihan dulu ya. Untuk contoh soal yang kedua. Diketahui Bapak Joni bekerja di PTB, beliau mendapatkan gaji pokok sebesar 10 juta per bulan dengan tunjangan transport dan makan 5 juta rupiah. Tergantung dari soalnya ya. Pada bulan Desember, beliau mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 10 juta rupiah dan bonus sebesar 20 juta rupiah. Perusahaan memberikan tunjangan asuransi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dari gaji dan jaminan kesehatan kematian sebesar 0,3% dari gaji. Bapak Joni memiliki 1 anak. Hitung berapa
besarnya PPh pasal 21 Bapak Joni pada bulan Juli. Ya, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu penghasilan. Kita lihat dulu penghasilan. Gaji pokoknya 10 juta rupiah, tunjangan transport makannya 5 juta rupiah, jaminan kecelakaan kerja 0,2% dari gaji, jaminan kematian 0,3% dari gaji. Kemudian ada penghasilan lain, yaitu THR dan bonus. THR 10 juta rupiah, 20 juta rupiah untuk bonus. Kemudian yang nanti akan masuk ke dalam penghitungan yaitu pengurangnya adalah biaya jabatan sebesar 5% dari bruto. Ya, jadi nanti akan dikurangi dengan biaya jabatan. Penyelesaiannya, perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap. Ya, di sini dilihat dari tabel yang sudah saya buat. Gaji pokok 10 juta rupiah, tunjangan 5 juta rupiah, jaminan kecelakaan kerja 0,24 dari gaji, gajinya yaitu 10 juta rupiah, hasilnya 24.000, dan jaminan kematian 0,3% dari gaji pokok juga 30.000. Dijumlahkan, penghasilan teratur sebulan sebesar 15 juta rupiah 54.000. Nah, kemudian penghasilan neto setahun. Karena 15 juta 54.000 masih sebulan, berarti dikali dengan 12 bulan. Totalnya adalah 180.648.000 untuk penghasilan neto setahun. Ya, kemudian ada lagi penghasilan yang di luar dari penghasilan tetap, yaitu penghasilan yang tidak teratur, berupa THR 10 juta rupiah dan bonus 20 juta rupiah. Ini pun dijumlahkan. Ya, masing-masing 30 juta rupiah. Jadi 180 juta rupiah 648.000 ditambah 30 juta rupiah. Hasilnya penghasilan bruto setahun 210 juta 648.000 penghasilan bruto setahun. Nah, kemudian ada pengurangnya. Tadi dikatakan bahwa pengurangnya adalah biaya jabatan. Besarnya biaya jabatan sudah rumus pasti 5% dari bruto. Ya, jadi 5% dikali 210 juta 648.000. Karena 5% dikali 210 juta 648.000 hasilnya melampaui dari 6 juta, maka yang diperkenankan masuk ke dalam hitungan adalah 6 juta rupiah. Diingat tuh. Ya, jadi yang dimaksudkan adalah 6 juta rupiah. Tidak boleh lebih, kurang tidak apa-apa. Ya, pokoknya maksimalnya adalah 6 juta setahun. Kemudian penghasilan neto setahun berarti penghasilan bruto setahun dikurangi dengan pengurangnya biaya jabatan. Hasilnya 204.648.000. Nah, kemudian ada lagi pengurangnya, yaitu PTKP. Karena Pak Joni ini adalah statusnya menikah dengan memiliki anak satu, berarti PTKP-nya adalah K1. Penjabarannya, rumus sudah pasti, wajib pajak itu sendiri besarnya 54 juta rupiah, ditambah statusnya kawin 4.500.000 ditambah satu orang anak 4.500.000. Total PTKP-nya adalah 63 juta. Jadi penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.
204.648.000 dikurangi 63 juta. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak setahun 141.648.000. Ya, ini masih setahun. Kemudian kita cari, karena kita ingin mencarinya PPh terutang, berarti pastikan menggunakan tarif pasal 17, ya, lapisan kena pajak. 5% dikali 50 juta. Hasilnya 2.500.000. Kemudian 15% dikali 91.648.000. Dari mana 91.648.000? Kita lihat. Penghasilan pajak setahun itu adalah 141.648.000. Di lapisan yang pertama itu sudah jadi pengurang 50 juta. 141.648.000 dikurangi 50 juta. Sisanya 91.648.000. Masuk ke lapisan yang kedua, yaitu 15%. Hasilnya 13.747.200. Maka PPh terutang dalam waktu setahun besarnya adalah 2.500.000 ditambah 13.747.200. Hasilnya 16.247.200. Karena yang ditanyanya adalah pajak terhutang PPh pasal 21 bulan Juli, maka dibagi dengan 12 bulan. Berarti Pak Joni membayar PPh bulan Juli tahun tersebut sebesar 1.053.933. Ya, itu adalah contoh soal yang kedua. Untuk selanjutnya, soal latihan yang Ibu berikan ada 2 soal. Soal pertama dan soal yang kedua. Ya, perhatikan untuk soal pertama dan yang kedua, kerjakan sesuai dengan contoh soal yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya, hasil tugas dari soal latihan kalian untuk 12 akuntansi, buka kembali kalian Google Classroom-nya dengan kode yang sudah Ibu berikan. Ya, jangan lupa untuk penilaian pengetahuan ini akan masuk ke dalam perhitungan penilaian harian. Silahkan kerjakan tugas yang sudah diberikan, kemudian upload di Google Classroom yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, Administrasi Pajak 12 Akuntansi dengan KD 3.12 menerapkan pajak penghasilan orang pribadi, dan 4.12 membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Silahkan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk selalu gunakan protokol kesehatan. Tugas dan kewajiban kalian sebagai pelajar adalah belajar. Tanggung jawab itu pasti. Di mana orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik di masa lalu. Tetapi orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik di masa akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.